Cinta itu seperti roda. Kadang berputar mulus, kadang tersandung paku, kadang harus ditambal agar kembali kuat. Dan aku tahu, roda cintaku dengan Jaya akan diuji terakhir kali, bukan oleh ban yang bocor, tapi oleh dunia yang selalu merasa berhak menentukan jalanku. Pertemuan keluarga kedua. Malam itu aku dipanggil lagi ke rumah keluarga. Lampu kristal bergoyang, tatapan mata tajam menusuk. Mira, kakak iparku, membuka suara. Ratna, sudah cukup main-main. Kami tahu kau sering bersama tukang tambal ban itu. Kau harus memilih, keluarga kita, atau lelaki itu. Aku menegakkan badan. Suaraku tenang, tapi hatiku berdegup. Mira, aku sudah lama menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi apakah keluarga ini pernah benar-benar menjadi bagian dari hatiku? Wajahnya memerah. Apa maksudmu? Aku menatap mereka satu persatu. Selama ini aku hidup dalam rumah besar, pesta mewah, harta berlimpah. Tapi siapa yang menemaniku saat malam begitu panjang? Siapa yang menghapus air mataku saat suamiku tiada? Tidak ada. Semua hanya peduli pada nama baik, bukan pada Ratna. Ruangan hening. Lalu aku melanjutkan. Sekarang, ada seorang lelaki sederhana. Tangannya kotor oleh oli, bajunya lusuh oleh kerja keras. Tapi dia duduk di sampingku tanpa peduli gosip. Dia menambal bukan hanya ban, tapi juga hatiku. Jika itu yang kalian sebut memalukan, maka biarlah aku memilih malu. Karena aku lebih takut kehilangan cintaku daripada kehilangan nama keluarga yang tak pernah benar-benar memelukku. Suasana pecah. Ada yang membanting sendok, ada yang terdiam. Tapi aku tak lagi peduli. Hinaan di pinggir jalan. Esoknya, aku menemani Jaya di gubuk tambalnya. Beberapa orang lewat, menatap kami dengan sinis. Seorang ibu berbisik ke temannya, cukup keras hingga ku dengar. Kasihan, janda kaya jatuhnya ke tukang tambal ban. Aku menoleh, menatap mereka. Tahukah kalian, kataku lantang, ban kalian pun akan kempes suatu hari. Dan ketika itu terjadi, kalian akan datang ke gubuk sederhana ini. Karena yang menolong kalian bukan status, tapi kerja keras seorang lelaki seperti dia. Mereka terdiam, lalu pergi tergesa. Aku menoleh ke Jaya. Wajahku masih panas oleh amarah. Ia hanya tersenyum tipis. Tenang, Ratna. Ban yang baru ditambal jangan langsung dibawa ngebut. Biarkan ia menguat dulu. Aku tertawa, meski air mataku ikut jatuh. Lelaki ini selalu tahu cara membuat luka jadi ringan. Lamaran tanpa cincin berlian. Suatu sore, Jaya datang ke rumahku. Tangannya masih hitam oleh oli, tapi matanya bersinar. Ratna, katanya pelan. Aku tidak punya cincin mahal. Aku hanya punya kunci pas ini. Ia mengangkat kunci pas berkilau yang baru saja ia bersihkan. Dengan alat ini aku menambal ban orang setiap hari. Dan sekarang aku ingin menambal hidup kita berdua. Maukah kau menikah denganku? Aku tercekat. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menggenggam tangannya, merasakan kasar kulitnya, merasakan jujur nadinya. Jaya, cincin bisa pudar, berlian bisa dijual, tapi kerja kerasmu, itu tak ternilai. Aku mau. Kami saling menatap, dan aku tahu, di detik itu, aku baru saja berkata, iya, paling tulus dalam hidupku. Pernikahan di halaman sederhana. Kami tidak menikah di hotel berbintang. Tidak ada gaun ribuan mutiara. Tidak ada musik orkestra. Kami menikah di halaman belakang rumahku. Di bawah pohon Kamboja yang menjatuhkan bunga putihnya seperti restu langit. Aku memakai kebaya sederhana. Rambut disanggul dengan sisipan bunga. Jaya memakai kemeja putih bersih. Tanpa jas, tanpa dasi. Hanya dirinya yang apa adanya. Para tamu hanyalah keluarga kecilku yang setia, beberapa sahabat yang benar-benar peduli, dan anak-anak tetangga yang ikut berlarian di halaman. Di hadapan penghulu, suara Jaya tidak bergetar. Aku terima nikahnya Ratna. Kalimat itu menutup semua gosip, semua hinaan, semua luka.
Dan saat aku sah menjadi istrinya, aku merasa, untuk pertama kalinya setelah lama, aku pulang. Ban baru, jalan baru. Setelah pernikahan, Jaya masih tetap menambal ban. Kenapa tidak berhenti saja? Tanyaku suatu pagi. Aku bisa memberi modal usaha yang lebih besar. Ia menggeleng, menyalakan kompresor kecilnya. Ratna, tambal ban ini bukan hanya pekerjaanku. Ini adalah caraku mengingat. Sekecil apapun retak, kalau ditangani dengan sabar, bisa kembali kuat. Itu pengingat untukku, dan untuk kita. Aku tersenyum, menaruh tangan di bahunya. Kalau begitu, biarkan aku jadi pelanggan pertamamu setiap hari. Tambahlah bukan ban, tapi hatiku, agar tak pernah bocor lagi. Ia menatapku, lalu tertawa. Hatimu sudah penuh, Ratna, tidak perlu ditambah lagi. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah menjaganya agar tak dipaku oleh gosip. Kami berdua tertawa, dan di belakang kami, bunga Kamboja jatuh pelan ke tanah, seakan langit sendiri ikut memberi restu. Penutup, suara untukmu. Kau yang mendengarkan kisah ini, mungkin bertanya, mungkinkah janda kaya benar-benar menikahi tukang tambal ban? Aku jawab, ya, karena cinta tidak memilih dengan rekening. Cinta memilih dengan keberanian. Aku, Ratna, pernah kempes, pernah retak, pernah bocor karena luka. Tapi hari ini, aku berdiri dengan ban baru, dengan jalan baru, dengan cinta yang tak lagi takut digelindingkan sejauh apapun. Dan jika suatu hari kau sendiri merasa hidupmu kempes, ingatlah aku, ingatlah Jaya, ingatlah bahwa selalu ada tambalan sederhana yang bisa membuatmu berjalan lagi. Karena cinta sejati tidak pernah benar-benar kempes. Ia hanya menunggu seseorang yang mau menambalnya dengan sabar. Orang bilang gosip itu seperti paku kecil yang sengaja ditancapkan diam-diam. Kita tak sadar, sampai akhirnya ban kehidupan kita bocor perlahan. Dan akulah buktinya, Ratna, janda kaya yang tiba-tiba jadi bahan bisik-bisik hanya karena sering berhenti di gubuk tambal ban. Asap gosip pertama. Setelah pertemuan itu, entah kenapa aku jadi sering mampir. Kadang alasannya ban terasa kempes. Kadang hanya pura-pura bertanya tentang kondisi jalan. Padahal yang kucari bukan tambalan, tapi jeda. Jeda dari rumah besar yang terasa terlalu sepi. Lelaki itu bernama Jaya. Nama yang sederhana, tapi kuat, seperti dirinya. Tangan penuh luka kecil karena jarum tambal, tapi matanya jernih seperti air sumur di kampung. Dan tentu saja, kota kecilku tidak buta. Satpam komplek mulai berbisik. Bu Ratna sering ketambal ban, ya? Asisten rumah tanggaku tersenyum-senyum tiap aku pulang, seakan tahu rahasia yang tak pernah kuberitahu. Hingga akhirnya, gosip itu meledak di grup keluarga. Ratna jatuh cinta sama tukang tambal ban. Emoji tawa berderet, emoji kaget berloncatan. Dan satu kalimat dari kakak iparku, Mira, jangan bikin malu keluarga. Aku menutup ponsel. Dadaku berdegup. Lucu, ya? Mereka yang tak pernah menemaniku menangis tiba-tiba merasa punya hak menentukan siapa yang boleh membuatku tersenyum. Pertemuan di ruang kristal. Aku diundang ke rumah keluarga. Lampu kristal berkilau. Meja panjang penuh piring mahal. Tapi aku tahu, hidangan utamanya malam itu bukan makanan, melainkan aku. Ratna, kata Mira dengan nada tajam. Benarkah kau sering dekat dengan tukang tambal ban itu? Aku menatapnya. Namanya Jaya. Mira mendengus. Apapun namanya, kau sadar tidak? Itu bisa menjatuhkan nama kita? Kau janda kaya raya. Orang menaruh hormat padamu. Jangan kotori dengan pilihan bodoh. Aku menarik napas dalam. Kalau hormat itu hanya berlaku selama aku menahan hatiku, maka hormat itu palsu. Aku lebih memilih dicibir daripada hidup tanpa rasa. Ruangan hening. Beberapa wajah menegang. Beberapa pura-pura sibuk dengan ponsel. Aku tahu, malam itu aku resmi jadi bahan gosip resmi. Luka dan obatnya. Sore berikutnya, aku mendatangi gubuk Jaya dengan mata yang masih merah. Ia menatapku,
berhenti dari pekerjaannya. Ada apa, Bu Ratna? Aku duduk di kursi kecil penuh noda oli. Dunia ini terlalu suka menertawakan yang tak mereka mengerti. Ia diam sebentar, lalu tersenyum tipis. Ban yang bocor pun sering ditertawakan orang yang lewat. Tapi ban yang ditambal tetap bisa mengantarkan perjalanan jauh. Aku menoleh. Kalimat itu menenangkan, seperti salep di luka yang perih. Jaya, kataku pelan. Aku takut membuatmu jadi bahan hinaan karena dekat denganku. Ia menatapku dengan mata yang tegas. Kalau aku takut hinaan, aku tidak akan jadi tukang tambal ban. Setiap hari aku duduk di pinggir jalan. Orang kaya lewat, orang miskin lewat. Semua melihat rendah. Tapi aku tetap hidup. Jadi kalau sekarang aku duduk di sampingmu, biarlah. Hinaan orang tidak bisa merobek hati yang sudah terlanjur yakin. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada lelaki yang tidak gentar dengan bayangan statusku. Api yang membakar nama. Gosip makin liar. Ada foto yang tersebar. Aku sedang berdiri dekat gubuk Jaya. Rambutku terurai, matanya menatapku. Captionnya, janda kaya cari tambalan hati di pinggir jalan, wajah dengan air mata bahagia. Komentar mengalir. Ada yang menertawakan, ada yang mencaci, ada yang pura-pura prihatin. Aku membaca semuanya. Dada sesak. Esoknya aku menemui Jaya. Kalau kau mau, kau bisa menjauh. Biar aku saja yang menanggung gosip ini. Ia menggeleng. Wajahnya tetap tenang. Bu Ratna, saya tambal ban tiap hari. Bocor, sobek, meletus, semua bisa diperbaiki. Gosip juga begitu. Selama kita yakin, kita bisa menambalnya dengan waktu. Jangan suruh saya pergi, kalau alasan kita bersama masih kuat. Aku terdiam. Kata-kata itu merobohkan benteng yang kubangun bertahun-tahun. Aku ingin memeluknya saat itu juga. Tapi aku hanya menatapnya lama. Lalu berbisik, kalau begitu, jangan pergi. Karena aku sudah terlalu lama kehilangan arah. Badai yang menguji. Namun hidup selalu punya cara menguji. Suatu malam, ban mobilku pecah di jalan tol. Aku panik. Ponsel mati. Jalan sepi. Tiba-tiba, lampu motor berhenti di belakangku. Jaya turun, dengan jaket lusuhnya, wajah penuh debu jalan. Ratna, serunya, kau baik-baik saja? Aku hampir menangis. Bagaimana bisa kau muncul di sini? Ia tertawa kecil sambil mengangkat kunci pas. Aku kan tukang tambal ban. Hidungku sudah terbiasa mencium aroma karet yang putus. Ia menunduk. Bekerja dengan cekatan. Dan di bawah cahaya lampu jalan, aku melihat wajahnya. Lelaki sederhana yang entah kenapa membuatku merasa lebih aman daripada semua harta yang kumiliki. Malam itu, setelah ban selesai, aku menatapnya dalam. Jaya, kalau aku bersamamu, dunia mungkin akan menertawakan. Kau siap? Ia mendekat. Wajahnya serius. Ratna, kalau aku tidak bersamamu, justru aku yang akan menertawakan diriku sendiri. Aku terdiam. Air mataku jatuh, bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku percaya. Aku tidak lagi sendirian menanggung ban yang bocor di hatiku. Pernahkah kau jatuh cinta? Bukan pada seseorang yang tampak sempurna, tetapi pada seseorang yang justru mengajarkanmu arti sederhana? Pernahkah kau merasa dunia menertawakan pilihanmu, tapi hatimu justru tertawa bahagia? Namaku Ratna. Mereka memanggilku janda kaya raya. Orang bilang aku punya segalanya. Rumah besar, mobil mewah, perhiasan berkilau. Tapi satu hal yang tidak kupunya adalah pelukan yang benar-benar membuatku pulang. Dan tiba-tiba, seorang lelaki datang. Bukan dengan jas elegan, bukan dengan mobil mewah. Ia datang dengan baju lusuh, tangan penuh noda oli, dan sebuah pompa kecil di tepi jalan. Ia bukan siapa-siapa bagi dunia. Tapi bagiku, ia menjadi seseorang yang mampu menambal bukan hanya ban, melainkan hatiku yang lama kempes. Jika kau penasaran bagaimana seorang janda kaya bisa jatuh ke pelukan tukang tambal ban, duduklah manis.
Kisah ini akan membuatmu sulit berpaling. Sebelum aku membuka seluruh rahasiaku, tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Karena sekali kau dengar cerita ini, aku jamin, kau akan percaya bahwa cinta tak pernah peduli pada status. Hari itu matahari begitu terik. Jalanan lengang, tapi panas menyengat seperti ingin menelan segalanya. Aku baru pulang dari sebuah pertemuan bisnis, mengenakan gaun mahal, kacamata hitam yang menutupi separuh wajahku. Sopirku izin cuti, jadi aku sendiri yang mengendarai mobil mewah itu. Sampai tiba-tiba, duk, duk, roda kiri belakang bergetar aneh. Aku menepikan mobil. Ban kempes. Aku menatap sekeliling. Tak ada bengkel besar, hanya sebuah gubuk kecil di pinggir jalan, dengan papan kayu bertuliskan, "Tambal ban, cepat, murah." Di bawahnya, seorang lelaki duduk bersila, tangannya hitam penuh oli, bajunya lusuh, wajahnya berkeringat tapi ada ketenangan di matanya. Aku turun, agak ragu. Tumit sepatuku mengetuk aspal. "Mas, bisakah membantu? Ban mobilku kempes." Ia menoleh. Senyumnya muncul, senyum sederhana, tapi entah kenapa membuat panas siang itu sedikit reda. "Tentu, Bu. Tolong majukan sedikit mobilnya. Saya urus." Dengan cekatan ia mengangkat dongkrak, membuka baut ban, dan mulai bekerja. Tangannya bergerak lincah, seolah ia sudah menari dengan kunci pas seumur hidup. Aku berdiri di samping, memperhatikannya. Ada sesuatu di matanya, tidak rendah diri meski jelas ia orang kecil, tidak congkak meski ia tahu aku wanita kaya. Ia hanya tulus. "Sudah lama kerja begini?" tanyaku, sekadar membuka percakapan. "Sejak remaja," jawabnya singkat. "Awalnya ikut bapak, sekarang sendiri. Hidup itu seperti ban, Bu. Kadang kempes, kadang bocor. Yang penting, kita tahu cara menambalnya." Aku terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi menusuk. Bukankah aku sendiri juga merasa hidupku kempes sejak suamiku tiada? Bukankah aku juga butuh ditambal? Ban selesai ditambal. Ia menepuk-nepuk tangannya, lalu berkata, "Sudah aman, Bu. Bisa dipakai jalan jauh lagi." Aku tersenyum tipis. "Berapa ongkosnya?" Ia menggeleng. "Tak perlu. Ibu sudah cukup kepanasan. Anggap saja rezeki saya sore ini adalah bisa menolong." Aku tercekat. Lelaki ini menolak uangku, padahal semua orang yang mendekatiku selalu menghitung rupiah. "Aku ingin membayar," kataku, agak keras. Ia menatapku, lalu berkata dengan nada tenang, "Kalau begitu, bayar saja dengan senyum. Itu lebih mahal dari uang." Aku tersenyum. Senyum pertama yang kurasakan tulus sejak lama. Dan entah kenapa, sejak saat itu, aku ingin kembali. Bukan karena ban, bukan karena mobil, tapi karena lelaki tambal ban itu, dengan tangannya yang kotor, tapi kata-katanya yang bersih.